Memimpin kabupaten yang memiliki jumlah penduduk kurang lebih 259.000 jiwa adalah amanah yang harus diemban sosok Bupati Sinjai, Andi Seto Gadis Tak Sapa sejak 2018 lalu. Elektabilitasnya di mata masyarakat membuatnya terpilih mengembangkan dan memajukan sejumlah sektor meski dengan berbagai tantangan. Kebijakan populis yang berdampak pada pujian masyarakat bukanlah tolak ukur yang dikejar oleh pemimpin daerah ini. Pasalnya, komitmen Bupati Sinjai jauh lebih kuat bergerak pada program pembangunan yang berbasis pelayanan publik, yang berdampak pada peningkatan sumber daya manusia dan pendapatan daerah. Sejak memimpin daerah ini kurang lebih 4 tahun dapat dipresentasikan keberhasilan Bupati Sinjai mencapai tujuan pembangunan berada di angka sekitar 70%. Sebut saja misalnya di sektor pendidikan dan SDM, Bupati Sinjai melalui Dinas Pendidikan berhasil merealisasikan program pembagian seragam dan peralatan sekolah gratis. Di samping pemberian bantuan beasiswa pendidikan untuk program sarjana, magister, doktor, bahkan untuk utusan daerah yang jumlahnya hampir 600 mahasiswa. Yang teranyar, Bupati Sinjai bahkan mencanangkan program transformasi digital kerjasama PT Microsoft Indonesia atau yang biasa disebut program MACA. Dan untuk terus mendukung keberlangsungan program digitalisasi ini agar berjalan masif, sejumlah inovasi OPD juga mulai beradaptasi. Di sektor kesehatan, Andi Seto memiliki program strategis yang bertujuan mengangkat derajat kesehatan masyarakat. Fasilitas kesehatan menjadi fokus utama yang terus dibenahi hingga perlahan membuahkan hasil. Selain dikenal akan program Home Care Home Visit, PSC 119, operasi katarak gratis dan rumah singgah pasien bebas biaya, Bupati juga telah berhasil menuntaskan pembangunan rumah sakit tipe D yang berada di Desa Alinangka, Kecamatan Sinjai Selatan. Ini adalah bukti nyata bahwa meski menyenangkan hati masyarakat itu penting, namun menyejahterakan mereka jauh lebih penting. Menilisik lagi ke sektor infrastruktur, Bupati Sinjai telah berhasil merehabilitasi jalan sepanjang 284 km hingga 2021 lalu. Atau dalam artian, 75,89% kondisi jalan sudah dalam keadaan mantap. Tak hanya jalan, irigasi pun tak luput dari perhatian pemimpin yang akrab disapa Asa ini. 4 tahun memimpin Sinjai, rehabilitasi irigasinya telah mencapai 45.800 meter lebih. Sementara pembangunan irigasi baru berada di angka 3.726 meter. Juga pembangunan rumah layak huni untuk masyarakat miskin yang jumlahnya ditaksir menyentuh 1.528 unit hingga tahun ini. Di sektor perikanan dan peternakan, Bupati juga menumpahkan segenap visi misinya untuk memenuhi sejumlah kebutuhan masyarakat. Beberapa di antaranya pemberian bantuan alat perikanan tangkap secara berkala, bantuan perahu bagi nelayan tradisional, pengembangan hasil laut dan tambak, pengadaan bibit, pencadangan program pengembangan populasi sapi potong melalui IB+, program asuransi usaha ternak sapi, dan layanan informasi penjualan sapi berbasis Android atau LASAPI. Sementara di sektor pertanian dan perkebunan, bantuan Al-Sintan juga terus direalisasikan secara bertahap dan telah tersebar sekitar 236 unit bantuan per 2021 lalu. Begitupun dengan pemberian pupuk, bibit, dan sarana produksi lainnya untuk petani yang bergerak mengembangkan komoditi tanaman pangan dan hortikultura. Di sektor ekonomi kerakyatan dan pariwisata, Bupati Sinjai melalui Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja telah rampung menciptakan 1.000 wirausaha baru dan 10.000 lapangan kerja baru melalui pendidikan dan pelatihan yang dilakukan secara kontinu. Di sektor ini, Bupati Sinjai juga telah mengembangkan sedikitnya 6 pasar tradisional dan 3 sentra industri, yakni perikanan, peternakan, dan logam. Sementara di sektor pariwisata, Bupati mengunggulkan 3 destinasi dengan tingkat kunjungan terbanyak sepanjang tahun, seperti Hutan Mangrove Tongke-Tongke, Taman Hutan Raya Abdul Latif, dan wisata bahari Pulau Larea-Rea. Agar tak terkesan tebang pilih, geliat wisata juga terus dilakukan dengan memperhatikan titik-titik kepingan surga lainnya. Salah satunya wisata Kampung Galung yang terpilih ke dalam 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022. Di sektor keagamaan, daerah yang berjuluk Bumi Pandrita Kita atau tempatnya orang-orang pandai ini perlahan selaras julukannya. Hal itu didasari data penghafal Al-Quran yang terus lahir setiap tahun dan kini telah tercetak sedikitnya 60 penghafal Al-Quran. Program ini berbanding lurus dengan peningkatan kualitas masjid dan pondok pesantren yang dilakukan Bupati melalui pemberian hibah miliaran rupiah. Bupati Sinjai juga telah berhasil menuntaskan pembangunan Masjid Megah Islamic Center yang digagas mantan Bupati Sinjai, almarhum Andi Rudianto Asapa 2008 silam. Tak hanya memperhatikan sarana keagamaan, orang-orang yang terlibat aktif dalam pengembangan kualitas SDM pun tak pernah luput dari perhatian Bupati Sinjai.
Sejumlah pemuka agama dengan beragam profesi tercatat mendapat dana insentif. Kurang lebih 2 tahun dilanda pandemi COVID-19, Bupati Sinjai juga mampu keluar dari krisis ekonomi. Masyarakatnya bahkan tak merasakan dampak yang cukup signifikan dari wabah global ini. Bupati Sinjai mampu kembali menggeliatkan perekonomian masyarakat lewat sejumlah upaya, salah satunya pemberdayaan pelaku UMKM lokal. Gebiar UMKM menjadi salah satu bukti perputaran uang di Kabupaten Sinjai dan daya beli masyarakat perlahan pulih. Kesuksesan Bupati Sinjai Andi Seto Gadista Sapa tak hanya diraih di ranah sosial. Di meja pemerintahan pun ia mampu membuktikan kelayakan dan akuntabilitasnya dalam mengelola keuangan daerah. Dengan berhasil meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian 6 tahun berturut-turut. Begitupun evaluasi Sakip yang kembali meraih nilai B, sementara reformasi birokrasinya bernilai CC, serta masih banyak penghargaan lainnya. Hingga hari ini, Bupati Sinjai Andi Seto Gadista Sapa masih terus menancap gas, mengerahkan segenap tenaga dan pikirannya untuk menuntaskan seluruh visi misinya yang dibangun bersama Wakil Bupati Andi Kartini Otong. Keberhasilan Seto di akhir periode nanti akan menjadi rapor yang dapat dinilai setiap pasang mata, termasuk menjadi refleksi dan pertimbangan bahwa ia layak kembali memimpin Sinjai.